pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang diferensial parsial dan diferensial total, termasuk kegunaannya gitu ya. Dan juga kita mempelajari mencari titik ekstrim di diferensial parsial. Sekarang kita akan belajar tentang aplikasinya dalam atau penerapan ekonomi untuk diferensial parsial. Seperti yang kita sudah ketahui, diferensial parsial itu dipakai untuk suatu fungsi yang dinyatakan lebih dari satu variabel seperti itu ya. Misalnya suatu fungsi yang terdiri dari misalnya suatu fungsi yang terdiri dari variabel x dan y. Maka kita bisa mencari diferensial parsial terhadap x dan parsial terhadap y seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akan mencontohkan kasus untuk penerapan pada elastisitas silang. Oke. Kalau teman-teman belajar pengantar mikro gitu ya, elastisitas itu ada banyak jenisnya, tapi yang jelas dia ingin mengukur sensitivitas sesuatu dan pengaruhnya terhadap kuantitas ya. Kalau elastisitas permintaan berarti dia mengukur sensitivitas harga terhadap kuantitas permintaan. Kalau elastisitas income atau elastisitas pendapatan berarti dia mengukur sensitivitas income terhadap kuantitas seperti itu. Nah, kalau sekarang elastisitas silang berarti dia ingin mengukur bagaimana dampak perubahan harga barang lain terhadap kuantitas barang itu sendiri. Seperti itu. Ya, jadi simbolnya itu misalnya elastisitas X terhadap Y. Seperti itu. Berarti kalau kemarin elastisitas permintaan kan persen delta Q per persen delta P gitu ya. Tapi kalau ini Q-nya adalah misalnya kita gunakan bagaimana dampak kuantitas X yang diminta terhadap harga barang Y, maka ini Y, ini adalah X, seperti itu. Yang membedakan adalah di situ. Ini kalau kita urai, saya akan ajarkan lagi ya, misalnya, kita bikin ininya dulu ya. Terus kalau Y terhadap X, berarti persen delta I D Y persen delta P X, seperti itu. Saya akan coba jabarkan yang ini ya. Ini nanti kalau dijabarkan kan seperti ini ya. Saya sengaja ulang lagi ya, barangkali ada teman-teman yang belum paham kenapa rumusnya jadi delta Q per delta P dikali P per Q. Saya akan coba jabarkan ya. Persen delta Q itu artinya QDX 2 dikurang QDX 1 gitu ya. Dibagi QDX 1 per PY2 dikurang PY1 per PY1. Dan ini bisa kita ganti jadi delta QD. Ini bisa kita ganti jadi delta PY. Sehingga hasilnya adalah delta QD per QD dibagi delta PY per PY. Ya, 1 itu kondisi mula-mula kan, jadi kita abaikan. Ini diurai jadi delta QD per delta PY dikali, ingat kan 1 per PY, 1 per 1 per PY, jadi PY-nya pindah ke atas, QD-nya pindah ke bawah, karena 1 per QD itu berarti QD-nya ke bawah. Ini yang kita pakai turunan, delta QDX, kayak gitu. Oke. Nanti kalau teman-teman lakukan hal yang sama, ini kan EDXY ya, ini EDYX berarti, kalau EDYX, ini kan EDXY. Kalau EDYX berarti persen delta IDY persen dibagi delta PX dikali PX per QDY, seperti itu. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Ini ceritanya kita diminta mencari elastisitas silang saat kondisinya equilibrium. Kita nggak akan cari equilibriumnya untuk mempersingkat waktu, tapi saya akan tampilkan jawabannya aja untuk equilibriumnya. Ya. Jadi kita punya fungsi
Q dx itu adalah 10 min 4px ditambah 2py, seperti itu. Kenapa fungsinya seperti ini? Secara intuisi paham ya, kan the law of demand menyatakan bahwa terdapat perbandingan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Ya, jadi ini sudah sesuai dia min di sini. Ya, antara kuantitas barang X dengan harga barang X itu berbanding terbalik. Nah, terhadap barang Y itu bisa minus, bisa positif. Nah, ini nanti apa namanya? Menunjukkan apakah barang X dan barang Y itu merupakan substitusi atau komplement, seperti itu. Kalau kita lihat sekilas nih, teman-teman bisa tahu nih substitusi atau komplement. Caranya logikanya begini. Ini kalau kita bikin kita cari ininya ya, delta Q dx per delta PY, jawabannya adalah 2 atau lebih besar dari 0. Atau kita bisa simpulkan positif. Nah, sekarang kita pakai logikanya. Kalau harga X naik, misalnya, Q dx bakal turun. Oke. Kalau harga Y naik, permintaan terhadap X akan naik. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa Y dan X itu bukan komplementer tapi substitusi. Kenapa? Karena mereka di sini berbanding terbalik nih. Ya, ketika harga barang Y naik, itu permintaan X malah naik. Nah, tapi kalau kita ganti kasusnya turun gitu, misalnya ini turun, ini justru naik. Ini turun, QDX-nya turun. QDX turun itu berarti ngaruhnya ke QDY-nya yang naik. Berarti kita bisa simpulkan karena hubungan ini nggak sama, tadi kalau tandanya sama gitu, itu menunjukkan dia tuh substitusi. Nah, secara logika gitu. Kalau harga barang Y naik, permintaan X naik, dan harga barang Y turun, kalau harga barang Y turun lalu QDX-nya turun, kan QDX turun tuh menunjukkan bahwa QDY-nya naik. Maka bisa kita simpulkan elastisitas silang jika bernilai lebih dari 0 atau positif, bahkan dia hubungannya adalah substitusi. Antara X dan Y itu substitusi. Ya. Tapi kalau dia kurang dari 0, jika elastisitas silang itu kurang dari 0, maka sifatnya adalah komplementer. Jadi nggak perlu dihafal ya teman-teman, bisa pakai intuisinya. Oke. Nah, balik lagi ke soal. Ini kita simpen dulu ya. Nilai-nilai ini nilai slope-nya nih. Nanti kan butuh buat dimasukin rumus ini ya. Oke, sekarang, nah diketahui QDX-nya sekian, terus dikasih tahu key supply X-nya itu adalah min 6 plus 6px. Nah, kalau supply tidak dipengaruhi oleh harga barang lain ya. Supply itu kan yang mempengaruhi adalah cost of production, seperti itu. Lalu, nah dengan informasi, nanti kita dapat lagi informasi IDY dan ISY. IDY-nya itu 9 min 3PY ditambah 4PX. Sama, ini juga berarti dia, kan ini sama ini tandanya beda ya, berarti dia substitusi. Yang bawah itu min 3 ditambah 7PY. Nah, nanti dari informasi yang ada, kan nanti kita nyari equilibrium-nya itu adalah IDX sama dengan ISX dan IDY sama dengan ISY. Nah, nanti bakal ada dua persamaan linear kayak gitu. Persamaan linear dua variabel dan kita harus selesaikan solusi untuk X dan Y seperti itu. Nanti kalau teman-teman cari, pokoknya teman-teman akan dapat equilibrium-nya itu di sini. PX-nya 2, PY-nya 2, QX-nya 6, QY-nya sama dengan 11. Itu adalah informasi equilibrium-nya. Oke. Nah, sekarang nanti kan kita mau nyari elastisitas silang ya. Nah, misalnya saya mau ini dicari juga nih delta QDY per delta PX. Jawabannya adalah 4 atau lebih besar dari 0. Berarti terbukti ya, X dan Y merupakan substitusi. Nah, berarti ini persamaannya benar. Kalau misalnya di sini lebih besar dari 0, di sini kurang dari 0, berarti nggak konsisten. Masa bisa
Di sini dibilang XY-nya substitusi, di sini XY-nya komplementer, padahal keduanya berada dalam pasar yang sama. Kayak gitu. Jawabannya harus sama, berarti harus sama-sama substitusi. Nah, sekarang misalnya saya mau cari elastisitas silang X dan Y. Berarti delta Q dx per delta PY, ya kan, kali PY ditambah Q dx saat equilibrium nih. Berarti tadi delta Q dx per delta PY itu adalah nih nilainya 2 ya. Berarti masukin ke sini 2. Terus PY-nya 2. Q dx-nya adalah 6. 2 dikali 2, 4. 4 bagi 6 berarti 2 per 3. Nah, ini adalah nilai dari elastisitas silangnya. Berarti terbukti bahwa keduanya adalah substitusi. Nah, tapi 2 per 3 nilainya. Nah, kalau elastisitas silang itu dia apa namanya, parameternya cuma lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti tadi menunjukkan substitusi. Kalau kurang dari 0 berarti menunjukkan dia komplementer. Nah, sekarang kita coba kalau seandainya kita balik rumusnya jadi E DYX. Cuma diganti aja. Kalau tadi kan X terhadap Y. Kalau sekarang Y terhadap X. Apakah hasilnya sama? Kita coba. Berarti delta QDY per delta PX tadi jawabannya adalah 4 ya. Jawabannya 4 gitu. Terus PX-nya berapa? PX-nya 2. Q-nya 11. Jawabannya adalah 8 per 11. Nah, hasilnya ternyata berbeda, tapi sama-sama lebih dari 0. Kayak gitu. Yang kenapa hasilnya bisa berbeda? Karena ya memang respon perubahannya pasti beda. Ya, respon perubahan harga barang Y terhadap kuantitas X dengan respon perubahan harga barang X terhadap kuantitas Y itu berbeda. Kayak gitu. Tapi keduanya sama-sama menunjukkan bahwa dua-duanya itu substitusi. Ya. Jadi hasilnya tidak sama, tapi sama-sama positif atau menunjukkan bahwa keduanya substitusi. Hasil yang berbeda ini menunjukkan bahwa respon perubahan harga barang X terhadap kuantitas Y itu tidak sama dengan respon perubahan harga barang Y terhadap kuantitas X seperti itu. Yang kalau ditanya yang mana yang lebih responsif, jawabannya adalah yang lebih responsif adalah ketika terjadi perubahan harga barang X terhadap kuantitas Y ketimbang perubahan harga barang Y terhadap kuantitas X karena elastisitas Y terhadap X itu lebih besar daripada elastisitas X terhadap Y seperti itu. Oke. Itu adalah aplikasi dalam elastisitas. Apakah ada aplikasi lain di aplikasi diferensial? Ada ya. Aplikasinya ada banyak gitu. Sekarang kita coba ke contoh yang lain. Ya, contoh yang lain itu ini. Kalau kemarin kita bahas marginal utility ya. Sekarang kita itu kan berarti dari konteks household behavior atau consumer behavior. Nah, sekarang saya akan bahas dari sisi producer behavior. Di sini dikasih tahu ada production function untuk suatu perusahaan ya atau perusahaan Marciano Corporation di mana fungsi produksinya itu seperti ini. Nah, sekarang kita kemarin kita juga ada bahas homogeneity ya. Homogeneity itu salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui return to scale dari suatu fungsi. Ya, return to scale itu berarti menguji dampak ini input dan outputnya gitu. Ketika menambah input sekian persen, berapa penambahan outputnya. Kalau kemarin kita udah bahas ya, kalau constant return to scale berarti P pangkat 1 gitu. Nah, sekarang kita mau nguji apakah production function-nya itu constant return to scale, increasing atau decreasing. Nah, berarti caranya adalah kita pakai warna apa ya? Kita pakai warna ini. Oke. Maka kita akan bikin key. K-nya kita ganti jadi TK, L-nya jadi TL. Hasilnya adalah TK ditambah TL ditambah 3 akar 5 TK dikuadratin TL dipangkat 3.
Hasilnya adalah PK ditambah TL ditambah 3 akar 5 T kuadrat K kuadrat T pangkat 3 L pangkat 3. Ini itu kan ini T kuadrat sama T pangkat 3 ketemu jadi T pangkat 5 gitu kan. Suatu bilangan yang di pangkat 5 diakarin 5, hasilnya pasti jadi pangkat 1. Ini jadi 2/5, ini jadi 3/5. Kita bisa bikin T, berarti kita persamaannya T pangkat 1 A ditambah L tambah 3 nih, K kuadrat L pangkat 3 nih. Sama ya. Kan ini tadi 2/5 ya, berarti kan K kuadrat akar pangkat 5, ini L pangkat 3 akar 5. Ini mungkin biar nggak bingung. Ini adalah T pangkat 1 dikalikan Q. Nah, berarti ini adalah degree-nya atau derajatnya. Maka kalau T pangkat N, N-nya sama dengan 1, maka kita nyebutnya adalah CRTS atau Constant Return to Scale. Seperti itu. Jadi ini adalah fungsi produksi yang mencapai kondisi optimal. Tapi kalau dia increasing itu berarti T lebih besar dari 1. Kalau decreasing itu T kurang dari 1. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang kedua kita disuruh mencari marginal productivity-nya. Dan ini sama seperti konsep utility ya, marginal productivity itu harus positif. Ya, karena menambah capital atau labor sedikit apapun, menambah capital atau labor itu harus menambah produksi, sekalipun penambahannya itu mendekati 0, kayak gitu. Makanya nilai MPK, kalau kemarin kan MUX dan MUY-nya harus lebih dari 0, nah sekarang berarti MPK lebih besar dari 0, MPL lebih besar dari 0. Dan dia juga harus diminishing. Nah, kalau diminishing berarti lihat dari second order condition atau turunan pertama dari marginal productivity. Itu harus kurang dari 0. Nah, berarti kita cari dulu nilai si MPK-nya. Oke. MPK-nya berarti fungsinya kan yang ini nih. Nah, ini diturunin berarti K jadi 1. Terus L-nya itu habis ya, karena kan L itu bukan variabel K, berarti kita anggap sebagai konstanta ya, habis. Nah, ini kan sama aja kayak 3 K pangkat 0,4 L pangkat 0,6. Nah, turunannya gimana? Turunannya berarti ini pindah ke depan ya, jadi 1,2 K pangkat min 0,4 dikali L pangkat 0,6. Nah, apakah dia positif atau bukan? Berarti kita kan taunya bahwa K dan L itu sudah pasti positif, ya kan? Capital dan labor itu nggak boleh negatif. Sama kayak konsumsi barang, nggak mungkin konsumsi barang tuh negatif. Nah, berarti ini sudah pasti positif. Satu positif, ini juga positif. Ya. Nah, ini kan di pangkat minus ya. Kemarin udah dibahas ya, kalau bilangan positif, baik di pangkat positif atau pangkat negatif, hasilnya pasti positif. Berarti MPK-nya terbukti lebih besar dari 0. Seperti itu. Nah, kalau kita coba untuk MPL juga sama. Ya. K diturunin habis, L jadi 1. Sekarang turunin yang ini. Yang ini tuh kan ini. Nah, ini diturunin jadi 0,6 pindah ke depan. 0,6 kali 3 berarti 1,8. 1,8 K 0,4. Sorry, ini bukan min 0,4 ya yang tadi. K-nya jadi min 0,6. Dikali L pangkat min 0,4. Ini juga sama, ini positif, ini sudah pasti positif. Maka dia sudah lebih besar dari 0. Berarti terbukti bahwa marginal productivity itu memenuhi aturannya. Di mana dia itu ketika menambah capital dan labor, berapapun unitnya itu akan menambah produksi.
sekalipun tambahannya itu mendekati nol. Ya, lebih besar dari nol tuh bukan berarti nol, tapi mendekati nol tapi berada di sisi positif, gitu. Bukan di sisi negatif. Oke. Okay? Nah, sekarang kita mau menguji dia diminishing atau enggak. Berarti kan kita turunin terhadap MPK, diturunkan terhadap K gitu, dan MPL diturunin terhadap L. Coba kita turunin ya ini terhadap K. Satu diturunin habis ya. Terus K pangkat min 0,6 diturunin jadi eh, ini ya, min 0,6-nya pindah ke depan. Jadi min 0,72 K, ini jadi min 1,6 kali, nah ini konstanta ya, L 0,6. Kalau teman-teman masih bingung, ingat ini pakai aturan U kali V. Misalnya ini U, ini V. Kan U aksen V tambah UV aksen. V aksennya sudah pasti 0. Kenapa? Karena ini diturunin terhadap K, itu hasilnya 0. Karena dia bukan variabel dari K. Ya. Harus sering latihan supaya bisa. Nah, ini diturunin jadi min 0,72 K pangkat min 1,6. Kan berarti ini bagian dari U aksen V. Kayak gitu. Kalau turunan MPL-nya nanti kalau teman-teman coba, ini pindah ke sini jadi min 0,72 K 0,4 L min 1,4. Ini tuh positif ya. Ini udah pasti positif, ini juga udah pasti positif. Nah, ini negatif. Kan ini negatif. Negatif kali positif kali positif kali positif berarti kurang dari 0. Berarti terbukti bahwa fungsi produksi ini memenuhi aturan di mana dia itu marginal productivity untuk tiap input itu positif dan dia mengalami diminishing. Kayak gitu. Ya. Itu adalah aplikasi dari diferensial parsial. Oke. Okay. Sekarang kita coba soal kedua. Ya, soal kedua itu adalah tentang monopoli. Saya coba ini ya menjelaskan juga ekonominya. Jadi di monopoli itu monopoli kan kalau kita bahas bagian market ya, yang misalnya kiri itu imperfect, ke kanan semakin perfect. Maka posisinya monopoli ada di sebelah sini, perfect competition market ada di sebelah sini. Ya di sini tuh ada oligopoli, lalu di sini ada monopolistik. Kalau duopoli di mana? Duopoli pasti ada di antara monopoli dan oligopoli. Nah, semakin suatu pasar itu persaingannya tidak sempurna, maka dia memiliki market power yang semakin tinggi. Kayak gitu. Nah, salah satu market power yang dimiliki monopoli itu adalah dia bisa melakukan yang namanya price discrimination atau diskriminasi harga. Oke. Okay. Nah, diskriminasi harga itu sebenarnya ada 3 jenis. Maksudnya diskriminasi harga itu ya kalau kita bagi bisa jadi 3 jenis. Ada first degree, second degree, sama third degree. Yang second saya nggak akan jelaskan terlalu dalam karena second degree itu sebenarnya ini pembahasan di mikroekonomi 2 ya, tapi nggak apa-apa ini sekedar informasi juga buat yang ilmu ekonomi. Kalau second degree itu dia perbedaan berdasarkan quantity. Ya, quantity. Jadi ini intuisinya gini, kalau misalnya kalian beli pulsa ya, kan kalian kalau lihat pulsa itu kan kalau kalian lihat paketnya tuh antara paket 1 sampai paket ke-7 misalnya. Itu kalau teman-teman coba hitung tarif per gigabyte-nya itu berbeda. Ya. Misalnya 50.000 dapat 7 giga, terus 100.000 dapatnya 20 giga misalkan. Kecenderungannya kalau pulsa itu pasti semakin besar nominalnya itu biasanya apa ya disebutnya per kapitanya gitu loh, per gigabyte-nya itu jauh lebih murah. Misalnya kalau yang 50.000 taruhlah per gigabyte itu jatuhnya 9.000 misalnya. Ya, asumsikan pulsanya itu kita cuma lihat dari data ini ya, data internetnya. Ya, kita nggak belum bicara data teleponnya segala. Tapi itu biasanya juga ikutan lebih murah per kapitanya. Misalnya kalau kalau pulsa 50.000 per kapitanya 9.000 per gigabyte.
Tapi kalau kita beli yang 100.000, itu per kapitanya 7.000 per gigabyte. Berarti yang 100.000 tuh 1 giganya lebih murah. Gitu. Kenapa dibuat seperti itu? Tujuannya adalah supaya orang punya kecenderungan untuk memilih langganan pulsa yang lebih besar. Karena mereka akan lihat, oh ini per giganya cuma segini. Kayak gitu. Maka itu second degree price discrimination. Jadi dia memberikan diskriminasi harga berdasarkan kuantitas. Kuantitasnya itu bisa dua macam, bisa decreasing, bisa increasing. Kalau ini kasusnya decreasing, semakin besar kuantitas yang dibeli, itu tarif per kuantitasnya lebih lebih murah. Ya. Tapi ada juga yang increasing, contohnya PLN. Ya kalau di PLN, rumah yang punya kilowattnya lebih besar, itu tarif per wattnya juga lebih besar karena dianggap memiliki kemampuan membayar lebih tinggi seperti itu. Yang jelas second degree itu dilihat dari kuantitas dan ini nggak akan dibahas terlalu dalam. Oke, okay? Kalau first degree itu ini namanya first berarti kan yang paling bagus. Ini kita nyebut nama lainnya adalah perfect price discrimination. Artinya dia mengambil seluruh willingness to pay yang dimiliki oleh konsumen. Ya, jadi kalau ini gambarannya aja ya, kan monopoli nih. Ini demand, misalnya ini marginal revenue, terus taruhlah ini marginal cost. Misalnya ini yang simple aja lah ya. Ini P, ini quantity. Oke. Okay. Nah, kan kuantitas monopoli itu di sini ya. MR sama dengan MC. Kuantitas monopoli. Price monopoli di mana? Di sini. Kalau PCM tuh dia MR sama dengan MC untuk harganya. Gitu. Kuantitasnya di sini. Ini monopoli nggak harus diskriminasi harga. Ini contoh kondisi monopoli tanpa diskriminasi harga. Ya, kuantitasnya akan lebih kecil daripada PCM. Nah, ketika dia memberlakukan, jadi harga yang diberlakukan tuh di sini. Ya, supaya gampang nih misalnya harga PCM-nya itu 10, harga monopolinya itu 20. Oke. Itu kalau monopoli tanpa diskriminasi harga. Nah, kalau dia diskriminasi harga secara sempurna, ya, misalnya ini 30, 30 ini adalah misalnya maksimum willingness to pay. Nah, kalau monopoli, jadi kan kalau tanpa diskriminasi harga, itu dia price-nya adalah sebesar 20. Nah, tapi kalau dia memberlakukan perfect atau first degree price discrimination, saya singkat PD ya, maka dia akan menetapkan harga nggak di 20, tapi dia bakal mengambil seluruh consumer surplus. Nah, consumer surplus yang mana? Consumer surplus yang ini ya, yang daerah ini kan. Ini adalah consumer surplus. Nah, pada monopoli dengan perfect price discrimination, ini akan diambil nih daerah consumer surplusnya. Maka dia akan menetapkan harga di rentang 10 sampai ke 30. Dampaknya apa? Dampaknya kuantitinya dari sini akan bergeser ke sini. Jadi sekarang kuantitasnya ada di sini. Jadi monopoli dengan first degree price discrimination itu kuantitasnya akan seperti kuantitas PCM. Tapi harganya nggak di PCM aja. Harganya adalah antara maximum willingness to pay dengan harga di perfect competition market. Ya, jadi pada saat first degree price discrimination, harga itu ada di rentang PCM sampai ke maksimum willingness to pay. Ini adalah harga yang ditetapkan. Dan ini adalah rentangnya. Seperti itu. Oke. Jadi dia ngambil yang ini. Nanti lebih detailnya di mikroekonomi 2. Nah, sekarang kita bahas yang third degree. Kalau third degree itu dia kan kalau first degree kuncinya willingness to pay, second degree quantity. Nah, kalau third degree itu kata kuncinya adalah elasticity.
atau market separation. Jadi oh ya, kalau willingness to pay tadi mungkin teman-teman kalau second degree tadi saya udah kasih contoh ya, misalnya pulsa atau PLN. Kalau first degree itu contohnya bisa ini, macam-macam ya, iPhone contohnya. Waktu pertama kali iPhone keluar misalnya harganya 15 juta. Ada yang beli nggak? Ada. Nah, itu berarti dia adalah konsumen dengan willingness to pay tertinggi di sini. Nah, tapi nggak semua orang beli iPhone di harga 15 juta. Ada yang beli di 10 juta misalnya di sini. Ada yang beli di 7 juta. Ada yang beli di sini 5 juta misalnya. Kayak gitu. Artinya dia mengambil semua surplus konsumen yang ada di masyarakat. Mungkin dalam kehidupan nyata nggak bisa sempurna, tapi mendekati sempurna seperti itu. Ya, nah, yang jelas dia mengambil semua surplus konsumen yang ada dalam masyarakat. Nah, kalau kalau second tadi quantities, nah yang ketiga itu elasticity atau market separation. Jadi dia melihat si marketnya itu dibagi jadi dua berdasarkan demand function untuk masing-masing karakteristik. Contohnya, misalnya kalau orang pergi ke museum gitu kan, misalnya ada harga anak-anak dan harga orang dewasa. Atau misalnya pergi ke, ya pokoknya yang kayak gitulah ya. Kalau misalnya willingness to pay-nya ke museum itu lebih tinggi anak-anak daripada orang dewasa, ya, maka harga untuk anak-anak misal itu dinaikin, harganya lebih tinggi daripada harga si orang dewasa, kayak gitu. Atau misalnya pergi ke mana, ke wahana ya kayak gitulah intinya. Jadi dia membagi market atau bisa berdasarkan laki-laki dan perempuan atau apa. Yang jelas kedua marketnya itu berbeda dari elastisitasnya, kayak gitu. Nah, ini di soal-soal ini, apa namanya? Di soal yang ini tuh ceritanya produsernya itu membagi marketnya jadi dua, yaitu market di domestik sama market di foreign, kayak gitu. Nah, ini kisah satu itu buat domestik, dua buat foreign. Total cost-nya sama, ya karena barang yang disediakan juga sama. Yang membedakan cuma demand function-nya aja gitu. Demand function-nya si domestik sama demand function di foreign itu berbeda. Ya. Sekarang kita disuruh mencari berapakah harga, kuantitas, dan profit ketika produser mengenakan memaksimumkan profit dengan menerapkan third degree price discrimination. Nanti saya akan bikin tambah soal tambahan bagaimana kondisi kalau dia tidak melakukan price discrimination. Ya. Sekarang kita berarti ini saya bagi dua ya lembarnya. Oke. Ini tanpa diskriminasi harga. Ini dengan diskriminasi harga, tapi third degree. Oke. Nah, konsep dalam monopoli monopoli atau pasar-pasar lainnya profit maksimum tercapai ketika apa? MR sama dengan MC ya. Nah, kuncinya itu MR sama dengan MC. Tapi kalau marketnya dipisah berarti kita nyari untuk masing-masing market. Berarti MR1 sama dengan MC1. MR2 sama dengan MC2. Bagaimana kita mencari MR? MR itu dapatnya dari TR. TR adalah P kali Q. Ya, P-nya itu yang kita masukin sebagai inverse demand function. Nah, ini kita masih dapatnya demand function, berarti kita harus ngubah ke inverse demand function. Berarti kan Q1 sama dengan 21 min 0,1 P1. Berarti 0,1 P1 adalah 21 min Q1. Gitu. Berarti P1 sama dengan 210 min 10 Q1. Total revenue-nya gimana? Total revenue pertama adalah P1 dikali Q1. Berarti TR1 adalah 210 Q1 dikurang 10 Q1 kuadrat. Berarti MR1-nya adalah, nah ini diturunin terhadap Q1. Hasilnya adalah 210 dikurang 20 Q1. Oke. Terus kita bikin MR1 sama dengan MC1. Hasilnya adalah 210 min 20 Q1 sama dengan MC. Nah, ini 2000 plus 10 Q ini bisa kita pecah jadi
Kan Q adalah Q1 plus Q2, berarti ini jadi 2000 plus 10 Q1 ditambah Q2 gitu. Atau ini tuh sama aja seperti 2000 plus 10 Q1 tambah 10 Q2. Seperti itu. Oke. Nah, berarti MC1 adalah 10, MC2 juga 10. Nah, berarti ini sama dengan 10. Berarti logikanya 210 kurang 20 Q1 adalah 10. Berarti 20 Q1 adalah 200. Berarti Q1 adalah 10. Kayak gitu. P1-nya berapa? P1-nya tinggal masukin ke rumus. 210 dikurang 10 kali 10 kan berarti 210 kali 100. Berarti 210 kurang 100 adalah 110. Oke, sorry. 110 ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang kedua. Ya, teman-teman bisa coba, sambil coba juga ya. Saya langsung kerjain yang cepat aja. 0,4 P2 sama dengan 50 min Q2. Berarti P2 sama dengan 125, 50 kali 2,5 ya benar ya. 125 dikurang 2,5 Q2. Berarti MR2-nya 125 kurang 5 Q2. Oh, ya. Ini saya langsung cepat aja. Caranya sama persis ya. 125 kurang 5 Q2. Sama dengan 10. Berarti 5 Q2-nya 115. Q2-nya adalah 23. Berarti Q2 startnya 23. P2-nya P2-nya itu adalah tinggal dimasukin aja. 125 dikurang 2,5 kali 23. 23 kali 2, 40. Coba ya. 125. 125 dikurang 2,5 kali 23 ya. 67,5. Oke, ini adalah kuantitasnya. Terus ini saya agak nyerempet dikit lah ya, nggak apa-apa ya. Nah, berarti, nah ini harganya beda ya. Kalau di yang satu tuh foreign ya, ternyata ya yang satu foreign, yang dua domestik deh ceritanya ya. Kalau ya misalnya gitu deh, di foreign harganya 110 dengan kuantitas yang diminta 10. Sedangkan yang di domestik itu harganya 67,5, kuantitasnya 23. Nah, kalau kita lihat di ini ceritanya dua nih domestik, satu ini foreign. Nah, kita bisa lihat secara elasticity itu kecenderungannya yang dua lebih elastis daripada yang satu. Ya, yang domestik cenderung lebih elastis daripada foreign. Tahu dari mana? Tahu dari slope-nya. Kan elasticity itu adalah slope dikali P per Q. Di domestik slope-nya itu adalah minus 0,4. Ya, sedangkan di foreign itu minus 0,1 dikali P per Q gitu. Nah, berarti kan domestik cenderung lebih tinggi kan elastisnya. Berarti dia lebih elastis daripada foreign. Dan kita bisa lihat ternyata dampaknya adalah di harga. Harganya jadi lebih rendah. Kalau di foreign 110, di domestik 67,5. Nah, dampaknya juga terhadap kuantitas di foreign 10, di domestik 23, seperti itu. Nah, dengan third degree price discrimination, dia bisa menerapkan harga yang berbeda untuk elastisitas yang berbeda. Dengan third degree, dia menetapkan harga lebih tinggi di foreign karena di foreign lebih inelastis. Dan untuk domestik harganya lebih rendah karena dia lebih elastik. Kayak gitu. Terus kalau mau nyari profit gimana? Ya udah kan tinggal cari TR ya. TR itu kan P kali Q. Ini TR satunya P1 kali Q1 itu 1100. TR2-nya itu 23 kali 67,5. 23 kali 67,5 itu 1552,5. Oke.
Nah, berarti tinggal kita jumlahin aja 1552,5 tambah 1100 itu 2652 setengah. Berarti TR-nya 2652 setengah. Nah, total cost-nya itu adalah 2000 ditambah 10 Ki. Ki itu kan Ki1 plus Ki2. Nah, Ki1 plus Ki2 adalah 33. Nah, berarti 33 dikali 10 itu 330. Berarti 2000 tambah 330 adalah 2330. Ya kan? Kan Ki besarnya adalah 10, Ki1 tambah Ki2. Berarti profitnya adalah TR dikurang TC. Hasilnya adalah 2652 setengah dikurang 2330. Hasilnya adalah 322 setengah. Jadi profit maksimumnya adalah 322 setengah. Seperti itu. Itu kalau dia menerapkan diskriminasi harga third degree. Nah, dengan ada diskriminasi harga, dampaknya ya profit pasti lebih besar kan. Nah, sekarang kita mau uji bener nggak sih profitnya lebih besar kalau dia ada diskriminasi harga. Nah, sekarang berarti kita nguji tanpa diskriminasi harga. Kayak gitu. Kita harus buktikan bahwa dengan tanpa diskriminasi harga, profitnya lebih kecil. Ya. Berarti, nah kalau tanpa diskriminasi harga kan berarti market disatuin ya. Berarti Q1 plus Q2 itu jadi Q. Nah, terus ingat, kalau tanpa diskriminasi harga, P1 sama dengan P2 sama dengan P. Harganya kan sama kalau nggak ada diskriminasi harga. Berarti I sama dengan 71 dikurang 0,5 P. Ya, ini ditambahin, ini jadi P. Gitu. Terus P 0,5 P sama dengan 71 min Q gitu. Berarti kan ini dikali 2 ya. Dikali 2 jadi 142 dikurang 2 Q. Berarti MR-nya adalah 142 dikurang 4 Q. Ya, kalau teman-teman sering latihan tahu kenapa jawabannya seperti itu ya. Terus MC-nya 10. Ya. Kan 2000 plus 10 Ki turunin terhadap Ki jadi 10. Terus MR sama dengan MC. 142 kurang 4 Ki sama dengan 10. Berarti 4 Ki-nya 132. Ki-nya 33. P-nya. Oke. Coba sekarang kita cari untuk nyari profit kita cari revenue-nya. Revenue-nya tuh 2508. Total cost-nya sama karena jumlah kuantitasnya juga sama-sama 2330. Oke. Profit-nya berarti 2508 dikurang 2330. Hasilnya 178. Nah, terbukti ya, tanpa diskriminasi harga, profitnya lebih kecil, yaitu sebesar 178. Tapi dengan diskriminasi harga third degree, hasilnya itu adalah 322,5, 322,5. Nah, itu terbukti bahwa diskriminasi harga meningkatkan profit. Nah, tapi untuk third degree, itu kan dia hanya memisah market ya. Jadi marketnya itu dipecah berdasarkan elastisitas. Sehingga jumlah kuantitasnya itu tetap sama. Karena cuma dipisah doang gitu loh. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kuantitasnya tetap 33. Di sini juga 33. Nah, yang beda adalah kalau tanpa diskriminasi harga third degree, harganya itu sama, yaitu sebesar 76. Jadi baik domestik maupun foreign, dia tetap harganya sama. Kalau di third degree, itu dipisah. Foreign dimahalin jadi 110, domestiknya dimurahin jadi 67,5. Kayak gitu. Jadi dengan kuantitas yang sama, dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar kalau ada diskriminasi harga. Itu yang bisa kita simpulkan. Jadi itu adalah aplikasi untuk diferensial parsial. Kita sudah selesai berarti membahas diferensial parsial, diferensial total beserta aplikasinya, dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang optimisasi berkendala menggunakan Lagrange optimization. Sekian, terima kasih.